Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustaz Bodong. Di sini gue bakalan ngebahas sesuatu yang jarang orang bahas. Jarang, bukan sering. Kalau dibilang nggak pernah sih nggak etis banget. Karena pasti ada yang ngebahas ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, nyalain loncengnya, ding 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 ding, ya, kayak di YouTube orang-orang gitu deh. Kalau gue bukan YouTuber, tapi gue ustader. Ngopi dulu. Oke, di sini gue bakalan ngebahas tentang masjid yang orang bangga-banggaan, yang dibanggain masjid yang tidak didirikan ini masih tidak didasari dengan takwa. Satu, yang kedua tidak ada ridhonya Allah. Yang ketiga terbuat dari batu yang halal, ya enggak, atau batu yang haram terbuat gitu. Oke, ada kriteria seperti ini. Jadi masjid ini katanya, ini orang ada satu keterangan, barang siapa membangun masjid, nanti lo di surga bakalan dibikin bangunan di dalam surga. Oh, padahal sebaliknya, ya enggak? Itu pada zaman Nabi udah terjadi seperti itu. Jadi masjid yang didirikan tidak didasari dengan takwa, orang seperti membangun bangunan di pinggir jurang neraka, dan dia akan jatuh bersama dengan si yang membangunnya. Itu kebalikannya, hancur, jatuh dia bersama yang membangunnya. Kebalikannya, karena banyak masjid itu masjid sekarang tuh cuman keren-kerenan, gede-gedean, wah isinya kagak begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, YouTuber, pemirsa dimanapun Anda berada, ini versi Ustadz Bodong. Jadi sudah terjadi di zaman Nabi, masjid yang didirikan tidak didasari dengan takwa, karena di situ dilihat dari perseteruan, persaingan. Bahkan Nabi memerintahkan untuk membakar masjid tersebut. Nabi memerintahkan untuk membakar masjid tersebut karena nggak manfaat, nggak guna. Yang ada hanya jadi perseteruan, persaingan, ya nggak, bahkan gontok-gontokan si penghuninya. Oke, karena dibuat dari batu yang haram, artinya di sini dari harta yang haram, ya enggak. Bahkan terbuat dari batu yang haram itu sumber dari kehancuran, bukan bangunannya tapi isinya. Tapi masjid ini mati hampa. Jadi mati dalam arti kata, kalau bahasa sekarang tuh auranya nggak ada, hampa gitu. Bahasanya kalau lihat masjid sepi banget gitu, nggak ada itu dan sebagainya, dah kurang lebih. Jadi masjid yang tidak didirikan dengan takwa, masjid tidak dan terbuat dari batu yang haram, itu perumpamaan batu yang haram dari harta yang haram. Bahkan si pembangun yang membangun masjid tersebut itu, ya kan, akan masuk neraka bersama bangunannya. Jadi jangan bangga bikin masjid gede, heboh, wah, ya enggak, jangan bangga. Niatnya apa? Ya enggak, niatnya apa? Seperti itu. Jadi sedikit aja dah, gitu doang versi Ustadz Bodong tentang masjid. Bahkan yang sholat di situ pun nggak sah. Sholat Jumat di masjid tersebut, masjid yang tidak didirikan dengan takwa, itu tidak sah sholat lagi deh, ya enggak. Bahkan si penghuninya, ya, ustadz di dalamnya tersebut, itu pasti yang nggak paham, tidak seperti zaman, sama sih sebenarnya zaman Nabi juga
terjadi seperti itu. Apalagi zaman sekarang lagi udah nggak ada orang-orang alim, udah diambil Tuhan, orang-orang soleh udah nggak ada. Yang ada penghuninya orang-orang bodoh, yang so alim, so pintar, dia bertengger di masjid, dia bertengger di musola di masjid, ya enggak? Cuman modal nekat, modal bisa alif bata jadi ustad, udah bisa ceramah begini-gini, ngikutin YouTube, dia buka Google, dia tinggal copy paste, modal nekat doang, ya enggak? Ngaji di mana? Gurunya siapa? Nggak jelas. Gurunya Google, gurunya YouTube. Kalau sekarang berguru sama YouTube boleh, jadi versi dong boleh. Ada pengecualian. Tapi kalau kita belajar melalui YouTube, Google, tetap di situ dia cuma numpang lewat. Tanya lagi pada orang yang lebih alim. Tanya yang benar-benar guru di situ. Itu cuman lewat Google, YouTube boleh aja, boleh. Cuman sekedarnya aja udah, oh baca begini baru tanyain dulu. Gitu. Boleh, cuman jangan ditelan mentah-mentah, ngaco. Google, YouTube ngaco gitu. Apalagi Google, YouTube walaupun kita ngeliat seorang alim, tetap kita nanya yang aslinya gitu, yang asli guru. Itu. Udah sampai situ dulu dah. Capek gue belum ngopi baru dikit. Itu jadi tentang masjid tuh. Ingat lagi masjid. Nggak sembarangan. Kalau membangun jangan masjid. Ya enggak, masjid sekarang udah begitu. Cari pondok-pondok pesantren. Ya enggak. Apalagi di situ orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu itu nggak ada matinya, itu jelas. Orang-orang yang menuntut ilmu di situ itu udah pasti, namanya pondok pesantren tuh nggak ada matinya. Masjid 5 waktu doang, setelah itu dia pulang. Kalau pondok pesantren dia 24 jam dia tidur di situ. Pondok pesantren itu 24 jam tidurnya, itu jadi ibadah. Orang-orang yang mondok di pondok pesantren, bayangin kita punya harta sedikit pun masukin pondok pesantren, oh mau ngitung amal ya, mau ngitung pahala itu kalau sanggup, ya enggak. Udah gitu aja dah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.